Rekening Sandra Dewi diblokir, ini penjelasan Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung Kejagung telah memblokir beberapa rekening bank selebriti Sandra Dewi. Pemblokiran rekening itu terkait pengusutan kasus dugaan korupsi tata niaga timah di wilayah izin usaha pertambangan. IUP, PT Timah Terbuka, TINS, tahun-tahun 2015 sampai tahun 2022 yang salah satunya menjerat suami Sandra Dewi, Harvey Moise. Ihwal pemblokiran rekening itu mengemuka dari pemeriksaan Sandra Dewi sebagai saksi sekaligus untuk melengkapi berkas penyidikan tersangka Harvey Moise pada Kamis, tanggal 4 April tahun 2024. Pemeriksaan terhadap Sandra Dewi dilakukan untuk mengklarifikasi sejumlah rekening yang telah disita sebelumnya. Pemeriksaan tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kegiatan pemblokiran beberapa rekening yang bersangkutan dan meneliti apakah rekening yang telah diblokir oleh tim penyidik terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang disangka dilakukan oleh tersangka HM, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung. Kuntadi, dalam keterangannya, Minggu, tanggal 7 April tahun 2024. Dikatakan Kuntadi, pihaknya mendalami rekening mana saja yang digunakan oleh Harvey Moise dalam kasus korupsi timah melalui pemeriksaan tersebut. Mana yang diduga ada kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara HM dan mana yang tidak terkait. Apabila terdapat dugaan terkait dengan kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh tersangka HM, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap rekening yang bersangkutan. Sehingga diharapkan kami tidak melakukan tindakan kesalahan penyitaan, kata Kuntadi. Usai diperiksa, Sandra Dewi memilih tak banyak berkomentar terkait pemeriksaannya. Ia memilih merespon pertanyaan awak media dengan senyuman sembari mengatupkan kedua tangannya. Doain ya, singkat Sandra Dewi. Sandra Dewi diperiksa Kejagung, Tamara Blesinski. Semoga badai berlalu. Tamara Blesinski mengunggah potret bersama Sandra Dewi. Di tengah kasus yang tengah ramai diperbincangkan, Tamara Blesinski mendoakan yang terbaik untuk Sandra Dewi dan anak-anaknya. Terakhir ia juga sebut bahwa Sandra Dewi sosok pekerja keras. Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan, Sandra Dewi, istri tersangka Harvey Moise, bisa ikut terseret dalam kasus korupsi timah jika terbukti memenuhi dua pasal 55 KUHP dan 56 KUHP. Dalam konteks kasus korupsi timah, maka SD jika memenuhi kualifikasi di atas artinya dia juga menyertai suaminya dalam bisnis itu, jelas Abdul kepada Tempo melalui pesan singkat pada Sabtu, tanggal 6 April tahun 2024. Suami Sandra Dewi saat ini ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga Komunitas Timah Wilayah Izin Usaha Pertambangan, IUP, PT Timah Terbuka tahun 2015 sampai 2022. Bantuan yang dimaksud Abdul dalam hal ini adalah, jika Sandra Dewi mengetahui bisnis ilegal tidak berizin yang dilakukan oleh Harvey Moise. Dengan bertanya secara langsung, maka menurutnya bisa dikualifikasikan sebagai pelaku. Namun sebaliknya, jika Sandra Dewi hanya menikmati hasilnya saja tanpa mengetahui bisnis suaminya, dia tidak bisa dikategorikan sebagai pelaku. Meski bukan pelaku, jika hartanya masih berhubungan dengan perbuatan HM, tetap bisa disita sebagai Sandra Dewi diperiksa Kejagung, Tamara Blesinski. Semoga badai berlalu. Tamara Blesinski mengunggah potret bersama Sandra Dewi. Di tengah kasus yang tengah ramai diperbincangkan, Tamara Blesinski mendoakan yang terbaik untuk Sandra Dewi dan anak-anaknya. Terakhir ia juga sebut bahwa Sandra Dewi sosok pekerja keras. Ahli Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fikar Hajar mengatakan, Sandra Dewi, istri tersangka Harvey Moise,
bisa ikut terseret dalam kasus korupsi timah jika terbukti memenuhi 2 pasal 55